Halo, kembali lagi dengan Ibu Nurija. Untuk video kali ini, Ibu akan menjelaskan topik PKN dengan tema nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara bagian yang ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, Pancasila mengandung nilai subjektif dan juga nilai objektif. Nilai subjektif artinya nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Dalam artian di sana bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Ada beberapa nilai yang terkandung di dalamnya, misalnya 7 nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kebaikan, nilai kebijaksanaan, nilai etis, nilai estetis, dan juga religius. Dan itu semua terwujud dalam suatu kepribadian bangsa Indonesia. Sementara yang kedua adalah nilai objektif. Jadi nilai objektif berarti di sana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu juga diakui kebenaran dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Misalnya ini kan, nilai-nilai Pancasila ini terkait dalam hidup kemanusiaan yang mutlak. Itu dia. Jadi Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental, tidak dapat diabaikan oleh setiap orang atau badan kecuali pembentukan negara, yaitu PPKI yang sekarang sudah tidak ada, ya kan? Kemudian juga rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat yang universal di sini. Jadi kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai pada hakikatnya merupakan penegasan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan itu juga harus dapat kita lihat bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini dalam penyelenggaraan negara. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Negara tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena itu kan merupakan suatu keyakinan batin yang tercermin dalam hati sanubari dan tidak dapat dipaksakan. Maka negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan terhadap atau kepada Tuhan yang Maha Esa, untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi yang paling mendasar karena langsung bersumber pada martabat manusia sebagai pribadi dan makhluk Tuhan. Jadi setiap umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa menggali kehidupan spiritualnya dalam masing-masing agama dan kepercayaannya. Untuk lebih jelasnya, nilai ketuhanan yang Maha Esa ini dapat dijabarkan misalnya negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian warga negara Indonesia dilarang melakukan perbuatan yang menunjukkan sikap anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama, dan juga kehidupan yang diliputi oleh toleransi baik antar umat beragama maupun antar umat berbeda agama. Itu mutlak diwujudkan dan terus dikembangkan di negara Indonesia ini. Kemudian untuk yang kedua, negara berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana tentang nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Dapat kita lihat beberapa poin, misalnya manusia berkedudukan sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Kemudian manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia yang meyakini adanya prinsip persamaan harkat, derajat, dan martabat sebagai hamba Tuhan, serta menegakkan prinsip keadilan terhadap sesama manusia. Dan juga manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki daya cipta, rasa, karsa,
dan keyakinan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dengan makhluk lain. Nah, itu ya untuk sila yang kedua. Jadi sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab ini memuat berbagai nilai seperti persamaan, penghargaan atas hak, solidaritas, perdamaian. Jadi dengan demikian, hati nurani menuntut untuk berlaku dan memperlakukan sesama dengan semestinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Dalam penyelenggaraan negara, nilai-nilai tersebut membimbing negara untuk mengakui, menjamin, menghormati hak-hak setiap warga negara tanpa membeda-bedakan siapa dia. Kemudian yang ketiga adalah negara berdasarkan Persatuan Indonesia. Jadi pengertian persatuan di sini terutama dalam proses pencapaian Indonesia merdeka adalah kunci semangat dan sumber motivasi sampai tercapainya Indonesia merdeka. Jadi Indonesia berupaya mengisi kemerdekaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk itu kan Pancasila dapat direalisasikan seperti yang terdapat dalam Persatuan Indonesia, harus lebih mengarahkan kepada wujud pemeliharaan, mengembangkan dan meningkatkan persatuan Indonesia secara dinamis. Jadi pada hakikatnya realisasi daripada Persatuan Indonesia itu tidak sekedar suatu karya yang statis berupa persatuan bangsa, negara, dan wilayah Indonesia, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah upaya merealisasikan suatu tujuan bersama, sehingga realisasi persatuan Indonesia itu harus bersifat dinamis, gitu dia. Untuk lebih jelasnya, nilai persatuan Indonesia ini dapat dijabarkan lebih rinci, misalnya bahwa bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Adanya pengakuan terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan, suku bangsa atau etnis, dan budaya bangsa Indonesia yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa, dan juga nilai-nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan suatu bangsa itu merupakan suatu kenyataan yang dinamis. Jadi dalam sila yang ketiga Persatuan Indonesia ini dapat kita lihat berbagai nilai yang termuat di dalamnya, seperti persatuan bangsa, cinta tanah air, dan juga adanya kesetaraan. Jadi sila ketiga ini mengajak setiap warga negara untuk menghargai keanekaragaman di Indonesia. Dengan demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat dihayati secara nyata, dan dalam prakteknya penyelenggaraan negara berkewajiban menjamin berlangsungnya NKRI. Jadi menjamin penghargaan terhadap kemajemukan bangsa, menjaga serta mengembangkan persatuan dan juga keberagaman tersebut. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah negara berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini negara Indonesia adalah negara persatuan yang sistem demokrasinya, maksudnya di sini yang sistem demokrasinya berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini kan mengandung arti bahwa Indonesia itu suatu negara demokratis, negara yang demokrasi dari berbagai multikultural, multi etnis, serta pluralis dalam kehidupan beragama. Untuk lebih jelasnya dalam sila keempat ini ada beberapa hal poin penting yang kita lihat, yaitu kedaulatan negara di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kemanusiaan, nilai kekeluargaan, dan juga gotong royong. Kemudian bahwa warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan juga kewajiban yang sama, serta musyawarah untuk mufakat itu harus dicapai dalam suatu permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Jadi sila keempat Pancasila ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ini terkandung makna seperti ada mufakat, demokrasi, partisipasi, dan permusyawaratan atau perwakilan. Itu dia. Oke.
Untuk yang terakhir itu adalah negara berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila yang kelima ini dapat kita lihat maknanya yang terkandung di sini ada beberapa hal, misalnya adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta adanya penghormatan atas orang lain. Kemudian bangsa Indonesia cinta akan kemajuan dan pembangunan. Kemudian tidak adanya tirani mayoritas dan minoritas. Jadi semua warga negara Indonesia sama. Kemudian adanya penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Jadi di dalam sila yang kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas terlihat tujuan hidup bernegara yang termuat dalam nilai-nilai yang diambil seperti keadilan sosial, kemakmuran, dan jaminan sosial. Jadi dengan demikian, penyelenggaraan negara berkewajiban untuk mengusahakan terciptanya keadilan sosial dengan sistem hukum dan peradilan, dan juga memberdayakan masyarakat yang tidak mampu, serta menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih, selalu fokus dan tetap semangat.